Jadi terus terang kalau ada orang Jawa sendiri percaya bahwa nenek moyang kita makan orang, terus terang saya sangat tidak percaya. Dan ada memang orang-orang yang berpikir negatif mengenai tentang nenek moyang kita. Tetapi saya setelah sholat istikharah lama, orang Jawa dari dulu ada memang yang makan orang karena aliran-aliran negatif, tetapi yang aliran-aliran tauhid dari dulu adalah menyembah kepada Sang Yang Maha Agung atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri dan tidak makan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita berjumpa lagi dengan Ki Ageng Keramat Allah untuk menjelaskan mengenai tentang sejarah-sejarah peradaban Lemuria di tanah Jawa. Kami atas nama keluarga besar Ikatan Perguruan Keramat Allah mengucapkan selamat sore, karena terus terang dengan ridhonya kami diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat serta salam tetap tersampaikan kepada beliau Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terus terang saya akan menjelaskan mengenai tentang sejarah peradaban Lemuria yang ada di tanah Jawa Dwiva ini. Kalau dilihat dari sejarah, kalau saya pribadi bisa nanti tidak sama dengan sejarah yang umumnya. Ketika kami melihat dan kami istikharah setelah Nabi Sis itu meninggal, agama yang dipakai adalah agama tauhid. Kemudian diteruskan oleh Sang Yang Nur Cahyo, agama tauhidnya diteruskan oleh Sang Yang Nur Roso. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai ajaran-ajaran tauhid Sang Yang Nur Cahyo. Zaman dulu memang untuk menjelaskan mengenai tentang sifat-sifat Allah itu sendiri memang agak sulit. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Kalau dilihat dari Sang Yang Nur Cahyo ini, seakan-akan dunia ini memang seisinya ini memberi cahaya. Cahaya di dalam jiwa manusia. Jadi ajaran tauhid zaman Lemuria yang dipegang oleh Nabi Adam, Nabi Sis, kemudian Sang Yang Anwar, Sang Yang Nur Cahyo, atau di dalam bahasa Indonesia adalah cahaya, nur cahaya. Ini seakan-akan peradaban zaman Lemuria ini sudah digembar-gemborkan mengenai bagaimana sifat Allah yang telah memberi cahaya terhadap
ciptaannya, termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, langit, bumi seisinya. Jadi Allahu nurus samawati wal ard. Allah memberi cahaya di antara langit dan bumi. Untuk menjelaskan sifat Allah yang sifatnya latifatul nur cahaya, ini tentu sangat sulit lah. Jadi sang nur rasa ini, sang nur cahaya ini sangat sulit untuk menjelaskan mengenai tentang sifat-sifat Allah yang memberi cahaya. Akhirnya sang nur cahaya diberi pemahaman mengenai tentang bagaimana Allah memberi cahaya di antara langit dan bumi ini. Dia menjelaskan dengan detail. Akhirnya sifat terang benderang, sifat yang jelas yang dibawa oleh sang nur rasa ini, sang nur cahaya ini kepada umatnya pada waktu itu, pada zaman Lemuria. Karena untuk menjelaskan sang nur cahaya ini sulit. Tetapi sang nur cahaya ini memberi gambaran secara jelas bagaimana Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Contohnya adalah matahari yang diberi cahaya oleh Allah bagaikan sifat penerang, memberi penerang, memberi kejelasan. Allah itu memberi kejelasan, Sang Yang Maha Agung ini memberi kejelasan mengenai tentang sifat-sifatnya, yaitu cahaya-cahaya Allah. Ini digambarkan seperti itu. Itu jadi jelas pada zaman Lemuria sudah ada peradaban yang tinggi di tanah Lemuria atau di tanah Nusantara ini. Ini kalau menurut pribadi saya bisa semuanya berbeda, tetapi pada masa Lemuria ini Sang Yang Nur Cahaya ini sudah menjelaskan mengenai tentang sifat-sifat keterang benerang jelasnya Allah itu sendiri. Bahkan diberi gambaran cahaya Allah di antara langit dan bumi. Contohnya saja adalah cahaya matahari yang bisa menghidupi di seluruh alam jagat ini. Begitu juga Allah bisa menghidupi, memberi cahaya seluruh alam jagat raya ini. Ini gambaran yang lebih gampang dan bisa diterima. Akhirnya Sang Yang Nur Cahaya ini diberi gelar Sang Yang Nur Cahaya, yaitu anak dari Sang Yang Anwar. Kemudian ini berkembang terus, ajaran tauhid ini berkembang terus di tanah Lemuria mengenai tentang penjelasan cahaya Allah. Di dalam diri manusia ada cahaya, di dalam cahaya kolbu, begitu juga cahaya ruh, cahaya sir, cahaya kofi dan akfa, kemudian cahaya an-nafas, cahaya kul jasad. Semuanya dibahas dengan tuntas, semuanya memiliki cahaya-cahaya, dan cahaya-cahaya itu akan menuju kepada ketauhidan Allah, kebenaran Allah, kesejatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan cuma manusia saja, tetapi semua diberi cahaya yang jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini berkembang, gambaran-gambaran penjelasan ini berkembang, ajaran tauhid ini berkembang sampai agama Shinto. Dia menghadap kepada cahaya matahari. Kalau ajaran tauhid bukan menyembah matahari, tetapi
dia menyembah kepada yang menciptakan matahari. Ini perlu digaris besar, garis bawahi bahwa ajaran tauhid itu bukan menyembah kepada matahari, tetapi menghadap matahari adalah menghadap atau penghargaan kepada matahari bahwa Allah menciptakan matahari. Jadi yang disembah itu bukan mataharinya, tetapi matahari sebagai sentral media untuk menyembah kepada yang menciptakan matahari. Nah, seakan-akan kita keliru orang menyembah kepada matahari, padahal bukan. Yang benar adalah dia menghadap kepada yang menciptakan matahari, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus digarisbawahi bahwa dia menghadap kepada matahari, bukan menyembah kepada matahari, tetapi menyembah kepada yang menciptakan matahari, bumi, langit seisinya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada waktu zaman Lemuria. Ini kalau menurut kami seperti itu, benar atau tidaknya kita juga nggak tahu, referensi masih kurang ya zaman Lemuria, tetapi saya istikharah kenapa dulu zaman Lemuria ada ajaran apa, ajaran Sang Hyang Nuroso itu apa sih, Sang Nur Cahyo itu apa. Ternyata jawabannya seperti itu. Benar dan tidaknya wallahu alam. Paling enggak ini masukan-masukan bahwa ajaran tauhid dari dulu sudah benar, yaitu menyembah kepada yang menciptakan matahari atau dikenal dengan sebutan Sang Hyang Nur Cahyo. Itu sekilas yang kami informasikan kepada khalayak ramai mengenai tentang ajaran tauhid zaman Lemuria. Jadi Sang Hyang Nur Cahyo ini sudah ada sejak zaman Lemuria di tanah Jawa Dufifa ini. Kemudian dia berkembang di Timur Tengah karena peradaban Mesir kuno itu masih, kalau menurut Plato, Mesir kuno itu peradabannya berasal dari negara Lemuria. Nah, Lemuria itu mana? Ya, Java Dufifa ini. Jadi terus terang, kalau ada orang Jawa sendiri percaya bahwa nenek moyang kita makan orang, terus terang saya sangat tidak percaya. Dan ada memang orang-orang yang berpikir negatif mengenai tentang nenek moyang kita. Tetapi saya setelah sholat istikharah lama, orang Jawa dari dulu ada memang yang makan orang karena aliran-aliran negatif, tetapi yang aliran-aliran tauhid dari dulu adalah menyembah kepada Sang Yang Maha Agung atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri dan tidak makan orang. Diingat-ingat, orang Jawa dari dulu tidak pernah makan orang, dan peradaban yang makan orang itu bukan peradaban dari Jawa, tetapi dari luar Jawa Dufifa atau dari luar Nusantara ini. Kami Ki Ageng Keramat Allah meluruskan bahwa tidak benar nenek moyang kita adalah makan orang. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan menjadikan perhatian buat kita sekalian sebagai anak cucu orang Jawa asli. Kita harus bangga memiliki peradaban yang tinggi sampai sekarang, bahkan akhir zaman nanti. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.